warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. First of all, let us introduce ourselves. My name is Ahmad Faris. I Rafli. I Syahrani. I Muhammad Muhaimin. Kami dari kelas 17. We from group 1B. We'll present our materials entitled Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari. Okay, enjoy this video. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Sebelum mempelajari tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita pelajari lebih dahulu definisi, tujuan, dan jenis konstitusi. 1. Definisi konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah, termasuk dasar hubungan kerjasama antar negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Tujuan konstitusi. Tujuan dibentuknya konstitusi dalam suatu negara sebagai berikut. 1. Membatasi kekuasaan penguasaan agar tidak bertindak semena-mena, maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. 2. Melindungi HAM. Maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. 3. Pedoman penyelenggara negara. Maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Jenis konstitusi. Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam sistem hukum negara. 2. Konstitusi tidak tertulis adalah peraturan tidak tertulis yang timbul dan tetap terpelihara serta tetap dijalankan dalam praktik penyelenggaraan negara. Apa saja contoh pasal dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari? Sebelum membahas itu, kita ketahui dulu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang yang kita gunakan saat ini adalah hasil perkembangan dan amandemen dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk membuat hukum bersifat adil, maka diperlukan sebuah dasar hukum yang di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum tertulis. Dasar hukum Indonesia ini disusun menjelang kemerdekaan bersamaan dengan dibuatnya Pancasila sebagai dasar negara. Seperti disebutkan sebelumnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dibentuk beberapa bulan sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum itu dibentuk pada sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau sering juga disebut BPUPKI. Sebelum membentuk dasar hukum, BPUPKI sudah berhasil membuat dasar negara yaitu Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada banyak aturan yang tertuang dalam pasal dan ayat. Aturan-aturan itu adalah mutlak berlaku pada setiap orang. Beberapa di antaranya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pasal dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Mengenal hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sebagai kebenaran, kepunyaan, milik, dan kekuasaan untuk berbuat atau memperoleh sesuatu. Hak yang dimaksudkan di sini adalah tindakan legal dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila tanpa adanya penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan peraturan.
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Anda sebagai pelajar memiliki hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan warga negara. Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Contoh hak sebagai warga sekolah sebagai berikut. 1. Bergaul dengan sesama warga pelajar tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya. 2. Mendapatkan perlakuan yang sama dari pelajar dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. 3. Mendapatkan bimbingan dari pengajar. Contoh kewajiban sebagai warga sekolah sebagai berikut. 1. Berkata sopan dan santun terhadap pengajar, teman, dan semua staf yang ada di sekolah. 2. Menjaga nama baik sekolah dimanapun kita berada. 3. Mengikuti pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah dengan tertib. B. Hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Contoh hak sebagai warga masyarakat sebagai berikut. 1. Hak menyampaikan pendapat di lingkungan sekitar. 2. Hak mendapatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekitar. 3. Hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam masyarakat. Contoh kewajiban sebagai warga masyarakat sebagai berikut. 1. Menjaga kerukunan hidup dalam masyarakat. 2. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dalam masyarakat. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. C. Contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contoh hak sebagai warga negara sebagai berikut. 1. Hak untuk memeluk agama dan menjalankan kewajiban agamanya. 2. Hak untuk menyatakan pendapat sesuai dengan kepastian hukum. 3. Hak mendapatkan fasilitas umum, pendidikan, dan perlindungan hukum. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus pengingkaran warga negara harus segera diselesaikan agar tidak menyebabkan permasalahan yang lebih luas akibat pengingkaran kewajiban warga negara bagi kehidupan masyarakat sebagai berikut. A. Pembangunan nasional menjadi terhambat. B. Mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara. C. Menimbulkan kekacauan dalam kehidupan. D. Merugikan masyarakat. Upaya pencegahan untuk mengatasi pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara sebagai berikut. A. Menegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. B. Meningkatkan kerjasama secara harmonis. C. Memperkuat rasa persatuan. D. Meningkatkan rasa cinta tanah air. B. Meningkatkan profesional lembaga keamanan dan pertahanan negara. F. Sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, And subscribe. bye-bye.